Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 4 Februari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah doa malam Kamis 1 Februari 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Tanti. Ibadah wanita Sabtu 3 Februari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Youth Sabtu 3 Februari 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Saudara Jenny Gabriela. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dengan sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama gereja dan diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Ibowo. Perpuluhan dapat membayar BCA di nomor sudah tertera atas nama Samuel Ibowo. Bagi yang memerlukan kursi roda atau pampers dewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berlon dalam bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu Islam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu doakan dapat membawa kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dalam kontrol Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik untuk kami Bapa, dan secara sempurna untuk kami Tuhan Yesus dalam satu minggu ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan itu selalu dalam penyertaan-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami untuk datang ke bait-Mu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan yang datang dari rumah Tuhan untuk ke gereja Tuhan, yang ingin bertemu dengan Engkau Tuhan dan ingin memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, jamah hati mereka satu persatu Tuhan, biarlah datang di tempat ini dengan sukacita Tuhan, pulang dengan membawa sukacita lebih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan belajar lagu baru ya, lagu lama tapi baru. Kasih Tuhan selalu melekat di batin kita. Dan kasih-Mu melekat di batinku, damai di jiwaku, dan ku hidup hanya untuk menyembah-Mu, Allah yang katakan besar kasih setia-Mu, besar kasih setia-Mu.
kami Tuhan, untuk bisa datang ke tempat ini Tuhan, untuk beribadah Tuhan, untuk melengkapkan hati kami Tuhan pada Engkau percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, Kau menjamah hati kami Tuhan, menjamah satu persatu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan atas kami Tuhan. Kami takkan pernah lupa Tuhan bahwa hidup kami diciptakan hanya untuk Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan di waktu yang terbaik buat Tuhan. Sembah Tuhan. Hidup kami tercipta hanya kami sembahkan di atas tanahnya. Sembah Tuhan, sembah Yesus, biarkan segala dan kasih-Mu melekat di batinku, damai di jiwaku, dan ku hidup hanya untuk menyembah-Mu, Allah yang hidup dan kasih-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, kasih-Mu melekat di batin kami Tuhan, damai di jiwaku, dan ku hidup hanya untuk menyembah-Mu, Allah yang hidup dan kasih-Mu melekat di batinku, damai di jiwaku, dan ku hidup hanya untuk menyembah-Mu, Allah yang hidup. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kau indah, kau mulia, tiada berhenti.
Saudara percaya bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Kasih tos kanan kiri, kita ditebus dengan darah Yesus. Iblis dikalahkan dengan darah Yesus. Amin. Kita salah lagu.
lagu. Sorry. Ada ini Kuntan Roh Kudus di sini kayaknya. Dengan yang itu ini dia lagunya tak keluar. Udah keluar ya? Oke. Kita oleh darah domba ya. Siap?
tiba saatnya kita berkumpul bersatu. Yang kayak di lagunya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Siap ya? Ayo. Lagunya agak dipersulit biar mereka tambah bertumbuh, jadi biar tidak stuck gitu ya.
Tadi kemarin pada waktu latihan lagunya angel-angel. Nah kamu udah angel, ya start di situ aja. Kan kita udah mau di situ aja gitu. Jadi puji Tuhan mereka semua hebat. Beri aplaus buat mereka. Keren. Semangat ya melayani Tuhan ya. Kita untuk memuji firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh di sini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, Roh di sini. Semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di mana kami ada, Engkau ada di situ untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pun juga Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apanya, kiranya apa yang disampaikan boleh benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan hati dan pikiran untuk mendengar dan duduk tenang, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami, dan supaya kami mampu melakukan firman itu dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dan percaya, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan, kita jumpa kembali di ibadah raya GBS Kapernaum, yaitu pada hari ini. Dan hari ini tidak salah, segala pujian berkaitan dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Dan segala kesaksian juga itu memang semuanya berkaitan. Karena kenapa? Kita itu adalah orang-orang percaya atau orang-orang yang mau untuk selalu ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita langsung belajar bersama-sama, yaitu di Kolose 3. Kolose 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Hari ini kita belajar yaitu 3 ayat. Dan perikop di atas itu manusia baru. Kolose 3 ayat 15 sampai ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum lihat Alkitab juga bilang amin. Itu tipu itu. Jadi kita jangan belajar tipu. Kalau sudah lihat Alkitab baru bilang amin. Saya akan membacakan ayat 15, 16, 17. Kolose 3 ayat 15, 16, 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan memberi tema hidup yang berpusat pada Kristus. Jadi tema hari ini buat kita semua, hidup yang berpusat pada Kristus. Jadi sebagai orang percaya yang berpusat kepada Yesus, otomatis seperti yang Pak Iban katakan tadi, pemain musik luar biasa. Luar biasa hari ini.
Dan apa yang belum diketahui ternyata kita tahu. Apa yang belum kita bisa ternyata kita bisa. Yang belum kita mampu kita akan jadi mampu. Itulah orang percaya. Jadi sebagai orang percaya harus memiliki tanggung jawab. Nah, itu tanggung jawab kita untuk mencari tahu kebenaran, untuk berusaha untuk menjadi bisa. Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu itu hidup berbeda-beda. Kita mempunyai masa lalu setiap kehidupan kita. Dan masa lalu kita itu berbeda-beda. Dan kehidupan kita zaman sekarang ini berbeda-beda di antara setiap kita. Dan masa yang akan datang yang Tuhan tentukan dalam setiap hidup kita itu pun berbeda. Karena gak mungkin sama. Kalau sama ya ngapain kita harus banyak kan begitu. Jadi kemungkinan beda. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2024 ini, yaitu di bulan Januari, di minggu terakhir, kita diharapkan dan diperintahkan untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan Kristus. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Ketika kita menjadi orang percaya, justru kehidupan ini harus mencerminkan Kristus. Saya kembali dalam gereja kita di sini, luar biasa banyak kemajuan. Itu tandanya bahwa Kristus itu ada di tempat ini dan sudah tercermin di tempat ini. Tinggal kita sebagai jemaat Tuhan. Bisakah dan mampukah kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan atau sebagai orang-orang percaya? Seperti pemain musik sudah memiliki semangat yang luar biasa, itu sudah mencerminkan Kristus di tempat ini. Gereja kita sudah memiliki kemajuan. Sudah ada hal-hal yang baru yang membuat indah di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Semangat buat pelayan Tuhan di tempat ini itu adalah sebuah keindahan di hadapan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah patah semangat. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 perintah yang kita pelajari pada saat ini, atau ada 3 hal yang harus kita pelajari sesuai teks firman Tuhan, khususnya di Kolose 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Jadi ada 3. Ayat 15 1, ayat 16 2, ayat 17, ayat ketiga terakhir. Jadi nggak lama. Baik. Jadi perintah yang pertama ataupun yang pertama buat kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, biarkan damai Kristus berkuasa atas hidup kita. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ketika ada kedamaian, ada ketenangan dan istirahat, nyaman kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka damai yang dideskripsikan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya mengacu pada perdamaian dalam bentuk apapun, melainkan perdamaian ilahi. Itu yang tercatat di dalam ayat ini. Dan berbeda dengan damai dengan Tuhan yang kita terima pada saat keselamatan yang hanya terjadi satu kali. Beda. Jadi di sisi lain, kita tahu bahwa damai sejahtera Tuhan adalah ketenangan mendalam yang berkelanjutan dengan jiwa orang beriman, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus dari waktu ke waktu hingga selama-lamanya. Itu tertuju kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu terjadi setiap kali kita memutuskan untuk menaruh kepercayaan kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera Tuhan jikalau kita belum menerima
damai sejahtera dengan Tuhan. Untuk itu diharapkan kita itu menerima damai sejahtera dengan Tuhan, supaya kita itu memiliki damai sejahtera Allah yang sejati dalam hidup kita. Itu penting buat hidup kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus tinggal dalam diri kita dan mengizinkan Kristus selalu ada bersama dengan kita. Karena kenapa? Karena Dia yang mengenal kita itu lebih baik daripada diri kita yang mengenal itu nggak baik. Mendingan Tuhan sendiri yang mengenal kehidupan kita sehari-hari. Supaya kenapa? Supaya kita itu boleh menikmati berkat Tuhan atau boleh merasakan keindahan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan mengambil keputusan dalam hidup kita, maka kita harus libatkan Tuhan untuk Dia selalu ada di dalam diri kita. Tuhan itu harus selalu ada dalam diri kita. Untuk apa Tuhan harus selalu ada dalam diri kita? Untuk kita itu mengetahui apa yang perlu kita kerjakan dan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap hidup kita itu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk mencoba memperoleh perdamaian dari berbagai sumber. Tetapi namun demikian kita perlu berhati-hati dengan perdamaian dangkal. Karena jika hal demikian terjadi itu bisa perdamaian itu jadi dangkal atau pendek dalam hidup kita, yang jika hal-hal ini dirampas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang perlu kita hati-hati supaya kita jangan salah, atau kemungkinan besar dunia kita akan hancur jika hal itu yang kita pelajari, dan jika hal itu bisa terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Itulah yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kenapa? Setiap kita di sini adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Gak ada bapak-bapaknya Tuhan Yesus di sini, tapi kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kedamaian yang Yesus bicarakan dan yang dijanjikan di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu berbeda dari apa yang ditawarkan dunia. Yohanes 14 ayat 27 itu berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Damai sejahtera Tuhan itu kekal, tidak ada bandingnya dan tidak dapat diatasi. Amin. Damai sejahtera Tuhan itu tidak ada bandingnya dan tidak bisa diatasi, karena itu adalah dari Tuhan. Dan kita akan mengalami kedamaian sejati jika kita mengizinkan Kristus itu memerintah dalam hati dan pikiran kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah tunduk pada otoritasnya. Itu penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Boleh kita katakan pribadi kita adalah orang percaya, tapi kita tidak pernah tunduk pada otoritasnya atau tidak pernah tunduk di dalam perintah Tuhan, maka itu sama dengan palsu dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Untuk itu, kalau kita sudah jadi orang percaya yang mengikuti Yesus, yaitu tanggung jawab kita adalah tunduk kepada otoritasnya. Itu penting. Kedamaian ilahi yang memerintah di dalam diri kita secara individu harus menjadi kedamaian yang sama yang memerintah kita sebagai satu tubuh Kristus. Itu yang harus kita pelajari dan yang harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kedamaian ini bukan hanya untuk diri kita sendiri yang untuk dinikmati dalam hidup kita, tetapi juga untuk kita rukun dengan tubuh Kristus. Rukun berarti tekun. Tekun berarti rajin. Rajin beribadah. Seperti saya doa malam gak datang, berarti itu gak rajin, ya kan? Nah, rajin beribadah, tetapi kalau doa malam gak datang berarti saya gak rajin. Nah, tapi kita diajarkan, diingatkan supaya kita itu menjadi tekun. Kita rajin beribadah, tetapi gak pernah berdoa,
gak pernah baca firman, enak gak? Gak enak. Ya untuk apa kamu datang beribadah? Untuk apa? Ya gak usah datang ibadah. Kalau gak mau berdoa, kalau gak mau baca Alkitab, mending gak usah. Itu pribadi saya. Tetapi bukan saya usir. Itu sebuah nasihat dari firman menuju kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita harus melakukan semuanya. Jika kita rajin beribadah, rajin berdoa, dan harus baca firman-Nya. Karena melalui firman Tuhan kita dibimbing, kita dibentuk, kita diarahkan, dan dapat diubahkan hidup kita menjadi lebih baik daripada sebelum. Amin. Bapak Ibu, kedamaian ini sangat penting ketika kita itu mengambil keputusan. Contohnya kadang-kadang kita itu mempunyai rasa damai yang palsu, terutama ketika kita itu menginginkan sesuatu. Kenapa saya bilang kadang-kadang kita itu memiliki rasa damai yang palsu? Karena kenapa? Ada keinginan dulu baru datang di gereja, itu palsu, gak boleh. Ada sesuatu hal yang kita inginkan baru berdoa, itu palsu dalam diri kita. Berarti kita belum jadi orang percaya. Ada sesuatu yang kita inginkan baru baca Alkitab, itu palsu semuanya. Palsu. Jadi hari ini di tahun 2024 kita diperintahkan untuk membaca firman Tuhan, supaya kehidupan kita ini jangan di gereja toh itu dilihat indah, tetapi di luar sana justru semuanya jadi palsu. Itu ingat. Wah, saya rajin ke gereja kok, Tuhan pasti sayang saya. Dan saya rajin ke gereja, pasti saya langsung tahu firman Tuhan. Tidak ada itu. Saya dan saudara rajin beribadah, tapi gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Ya untuk apa dikatakan kita itu orang percaya? Berarti kita adalah Kristen ibadah top. Dan boleh dikatakan dengan kata lain, Kristen KTP. Nah, itu yang perlu kita terapkan dalam hidup dan yang perlu kita ubah. Jadi sebagai manusia kita itu mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan ketiadaan damai sejahtera Allah dan menggantinya dengan kedamaian yang kita ciptakan sendiri dan dengan kemauan yang kita paksakan. Ya, itu hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedamaian apapun yang kita pikirkan untuk kita miliki, maka tentunya kita harus periksa dan teliti supaya kita nggak salah untuk memiliki kedamaian yang berasal daripada Tuhan itu. Kita harus periksa, memeriksa diri kita, dan kita koreksi supaya kita tidak salah menggunakan kedamaian itu. Dan kita harus selalu ingat bahwa kedamaian sejati dari Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak pernah. Tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang terpenting buat hidup kita, yang harus kita pelajari, yang harus kita mencerminkan di dalam diri kita di tahun 2024 ini, supaya yang kemarin-kemarinnya itu biarlah itu diubahkan semua untuk kita menjadi lebih baik, ada kemajuan, ada kebangkitan, dan ada hal-hal yang lebih indah dalam hidup kita mulai tahun ini sampai ke tahun selanjutnya, sampai maut memisahkan kita. Itu poin pertama buat hidup kita. Poin yang kedua, ayat 16. Dan poin yang kedua saya berikan di sini, biarkan firman Kristus tinggal di dalam kita. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi poin yang kedua, biarkan firman Kristus tinggal di dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Kristus berkaitan dengan semua hal yang Tuhan Yesus telah bicarakan. Dan kata ini juga mengacu pada keseluruhan kitab suci yang pesannya tidak berubah seiring berjalannya waktu. Tidak bakalan berubah
firman Tuhan itu atau Alkitab itu gak bakalan berubah. Di sini ada yang mau merubah Alkitab? Gak bisa. Karena firman itu adalah perkataan Allah. Dan ketika kita mempelajarinya, bukan kita yang mengkajinya, tetapi sebaliknya dialah yang menguji kita agar kita tahu dan dapat memahami firman itu. Itu penting. Bukan tahu itu Alkitab, tetapi kita tidak pernah baca, nggak pernah kita tahu artinya apa. Jadi mulai di tahun ini kita itu harus tahu bunyi ayat tersebut tertuju dalam diri kita itu seperti apa, bukan kepada diri orang lain. Bunyi Alkitab mengalirkan dalam diri kita sendiri supaya kita lebih cepat untuk memahami. Jadi firman Tuhan penting untuk tinggal di dalam kita. Karena kenapa? Karena melalui firman Tuhan kita akan terbimbing di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Tuhan kita itu dibimbing, saudara. Enak kan? Kita dibimbing. Untuk itu kita harus membiarkan firman Tuhan berdiam di dalam diri kita, dan kita harus berharap untuk diubah. Jadi kita harus mengizinkan firman Tuhan dalam diri kita untuk kita diubahkan, untuk menebus kita, mempengaruhi kita, dan menghancurkan segala hal-hal duniawi dalam diri kita. Itu penting. Saya bilang, jika firman Tuhan itu terus ada dalam diri kita dan kita mengizinkan firman itu tinggal di dalam diri kita, terlebih khusus hal-hal duniawi itu dihancurkan dalam pribadi kita. Supaya kenapa? Supaya betul-betul firman itu hidup di dalam pribadi kita dan membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk dapat melakukan hal ini, maka tentunya kita harus membaca Alkitab. Itu penting. Kita cuma dengar firman Tuhan, atau kita cuma tahu bahwa firman Tuhan bisa membimbing saya dan saudara, tetapi kita tidak baca firman-Nya. Ya kapan kita ngerti firman itu? Kapan kita tahu firman itu bahwa betul-betul ada hal-hal positif yang membuat kita itu berubah, yang membuat kita itu menjadi lebih baik ke depan? Itu penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus percaya dengan iman terhadap apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam pribadi kita di saat kita membaca. Kita harus percaya dengan iman bahwa di saat kita membaca Alkitab itu bisa menegur kehidupan kita sendiri. Di saat kita membaca bisa membimbing diri kita sendiri. Bukan di saat kita baca bisa bimbing kita punya keluarga, contohnya yang di Sumba sana, nggak bisa. Kembali dulu dalam pribadi. Ketika saya membaca di Surabaya, otomatis saya percaya dengan iman bahwa melalui perkataan Alkitab bisa mengubahkan hidup saya. Itu kembali dalam pribadi, lalu kepada orang lain. Mampukan dulu pribadi. Dan kita perlu ingat, Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan berdiam dengan berlimpah di dalam kita, maka tentunya kita akan melihat dan menikmati hasilnya yang baik buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita yang membaca, kita yang melakukan, kita yang menikmati, dan kita pula yang diubahkan, bukan orang lain. Itu penting buat hidup kita sebagai orang-orang yang haus akan kebenaran. Contoh, di gereja kita harus mengajar. Di gereja kita ini mengajar, menasihati, mendorong, dan menasihati satu dengan yang lain dengan menggunakan firman Tuhan. Saya salut Bapak Gembala. Siapapun orang yang dilayani, selalu ada firman Tuhan yang membuat orang itu tergerak hati, yang membuat orang itu terbuka pola pikirnya. Itu. Jadi kita juga belajar ambil sikap daripada kita punya pemimpin. Membimbing sesama harus dengan firman Tuhan. Menggunakan firman, bukan menggunakan ego, bukan menggunakan
kehebatan, tidak. Kalau seandainya saya pribadi menggunakan ego, itu pasti hancur jadi hancur. Atau saya menggunakan pribadi, saya punya pola pikir sendiri, hancur. Bukan hancur kepada lain-lain, tetapi hancur untuk maju kepada hal-hal yang dunia. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi ingat bahwa orang Kristen yang dipenuhi firman adalah orang Kristen yang dipenuhi roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah Roh Kudus. Sekali lagi, kita harus perlu ingat diri kita sendiri bahwa jika kita adalah orang Kristen, maka jika diri kita adalah orang Kristen yang dipenuhi oleh firman Tuhan, maka disitulah kita akan dipenuhi roh Tuhan. Roh Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk mengubah kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu penting. Jadi apakah buat kita semua mau untuk dipenuhi Roh Kudus? Harus mau. Karena itulah memang yang kita perlukan dalam diri kita. Jika memang kita mau untuk dipenuhi Roh Kudus, maka biarkan firman Tuhan itu selalu tinggal di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Jika firman itu tidak tinggal dalam diri kita, Roh Kudus itu saya percaya gak bakalan tinggal dalam diri kita. Ingat, itu yang kita perlu pelajari. Biar kita ikut ibadah kepenuhan Roh Kudus bagaimanapun, supaya Roh Kudus itu menyala dalam diri kita. Tetapi kalau firman itu gak ada dalam diri kita, Roh Kudus gak diam di dalam diri Anda dan saya. Amin. Itu penting buat kita pelajari. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sudah mengikuti kepenuhan Roh Kudus, jadi Roh Kudus langsung diam begitu saja dalam diri. Gak ada. Harus melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Itu penting buat kehidupan kita. Untuk itu di tahun 2024 ini kita yakin dan percaya bahwa segala masa lalu itu akan dilupakan. Segala masa lalu itu yang tidak benar atau yang masih jalannya liku-liku, semuanya itu dilupakan dan Tuhan menyediakan jalan yang lurus dan mulus buat setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masuk di poin yang ketiga, ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan poin yang ketiga atau perintah yang ketiga, yaitu biarkan nama Kristus dimuliakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Biarkan nama Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nama mempunyai makna simbolis dalam kitab suci. Jadi ada saat-saat tertentu dalam Alkitab ketika Tuhan mengubah nama seseorang untuk menunjukkan transisi atau transformasi menjadi orang yang Tuhan inginkan untuk memberi mereka identitas baru. Begitu pula dalam hidup kita. Saya dulu contohnya belum ada nama Markus dalam pribadi saya. Tapi oleh karena panggilan Tuhan, ada waktu tertentu buat kehidupan saya sehingga dibaptis, baru dipanggil Markus. Itu identitas baru. Betul tidak? Sebelum kita dibaptis, nama itu belum dipakai. Sama kayak dalam pribadi saya. Dibilang Markus itu belum dipakai karena belum dibaptis. Jadi oleh karena itu, karena sudah dibaptis, jadi Tuhan sudah kenal saya punya nama. Wah, ini betul Markus ini, Pak Gembala yang dibaptiskan. Nah, Tuhan sudah kenal. Kalau belum dibaptis berarti Tuhan belum kenal. Karena kita belum menerima identitas baru daripada Tuhan. Jadi kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus memiliki otoritas yang tinggi, yang melebihi segala raja. Oleh karena itu Tuhan yang dimuliakan, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Itu penting dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang berotoritas tinggi, melebihi segala raja. Wah, hebat kita sebagai orang Kristen. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh dahsyat. Tuhan kita adalah Allah yang memiliki kekuasaan
yang tak terkalahkan. Itu yang harus kita terapkan terus dalam hidup kita supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi dalam hal otoritas Bapak Ibu Saudara, kita berada di bawah ketuhanan Kristus. Kita diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Dan kita tidak hanya memikul wewenangnya, tetapi kita juga memikul akuntabilitas atau tanggung jawab. Itu penting sebagai orang Kristen. Kita mempunyai tanggung jawab. Jadi tidak ada sesuatu pun yang diperbolehkan dalam hidup kita yang tidak boleh dikaitkan dengan Yesus Kristus. Jadi apapun itu harus libatkan Tuhan. Apapun, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam rencana, harus libatkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan, rencana kita sebagai manusia bisa gagal. Rencana kita manusia bisa digantikan oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi untuk itu, apa rencana kita? Libatkan Tuhan dengan cara berdoa. Artinya bahwa dalam doa. Jadi pertanyaan, apa yang kita bawa ke dalam namanya? Dan apa kehormatan itu atau aib? Itu yang kita pelajari kehidupan kita. Jadi ayat ini mengatakan kita harus membiarkan Tuhan memancar dalam hidup kita sedemikian rupa sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka itu heran bahwa ada penampilan beda, atau mereka pun menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita harus selalu bersyukur. Dan bersyukur itu adalah poin yang keempat yang ditambahkan buat kita. Tetapi namun sudah disinggung di ayat 15 tadi. Tapi biarkan itu bersyukur kita taruh dalam diri kita untuk kita jadikan poin yang keempat. Rasa syukur kita ini tidak hanya ditunjukkan kepada orang lain, saudara, tetapi namun kepada Kristus sendiri. Bersyukur berarti itu memahami apa yang Kristus lakukan dari hari lepas hari yang kita sudah lewati. Dan sekarang kita itu harus tahu, dan apa yang Tuhan lakukan untuk saat sekarang buat kehidupan kita, itu yang perlu kita tahu. Dan untuk selanjutnya, apa yang Tuhan inginkan untuk Dia pakai kita sebagai alatnya demi di masa-masa yang akan datang, itu yang perlu kita ketahui juga. Masa lalu, biarkan itu semuanya berlalu. Jika memang ada hal baiknya di masa lalu, kita bawa lagi di masa sekarang sampai ke masa-masa yang akan datang. Jadi jika masa lalu kita itu ada hal-hal buruk, biarkan itu kita tinggalkan. Kita ubah di dalam masa sekarang dan kita teruskan di masa-masa selanjutnya buat hidup kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu, jika Kristus benar-benar menjadi pusat kehidupan bagi kita semua, maka tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus perlu komitmen atau konsisten dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Itu penting buat kehidupan kita, supaya kasih Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Karena ketika kita yang mempelajarinya dan kita yang mengejarnya, justru kita sendiri juga yang menikmati dan merasakan kasih Tuhan yang indah dalam setiap hidup kita. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Dan saya serahkan kepada worship leader atau Pak Ivan.
semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di gereja ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman yang Kau sampaikan pada kami Tuhan. Kami mau apa yang Kau sudah sampaikan Tuhan, kami mau lakukan itu Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami buat damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Markus yang sudah menyampaikan Tuhan. Berkati lebih lagi Tuhan dalam hal pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengisahkan semua tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan pujian ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur
ini, Kau sertai kami, Kau memimpin kami. Terima kasih Tuhan mulai awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk teman-mu hadir pada siang hari ini. Kau berkati kami, maupun kami tidak sempat hadir, Tuhan Yesus berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan kesehatan dalam keluarga kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada siang hari ini. Kau berkati Bapak Markus, Mama Dewa yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau berkati Tuhan Bapak Ivan sudah memimpin dalam kursi leader. Kau berkati Ibu Hermin dan Ibu Asmonika yang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati Saudara Silvi yang sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati Pak Hendro yang sudah melayani sebagai operator sound mixer. Kau berkati Ibu Swati dan Ibu Warijem sudah melayani sebagai kolektan. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati melodi di piano dan Saudara Lewi yang memainkan bass, Saudara Bima yang bermain gitar listrik, dan Saudara Yosua Lewi yang sedang memainkan drum. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus dan berkat-Mu yang ilahi. Kami berdoa Tuhan khususnya saat ini jemaat-Mu yang sedang tidak sakit, Tuhan Kau berkati. Kau berkati Ibu Hermin yang mengalami sakit flu, yang menjalani pemulihan Tuhan Yesus, dan Ibu Asmonika yang melayani pemulihan. Tuhan Kau berkati, kiranya tangan-Mu berkuasa menjamah bila-bila memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan khususnya mereka yang sakit. Kau berkati Tuhan, Kau jamah sembuhkan Ibu Sumiati yang sudah sakit Tuhan Yesus. Untuk Ibu Esther Wiwin Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan kakinya Tuhan Yesus dengan sempurna, supaya anak-Mu dapat kembali datang beribadah Tuhan Yesus. Kau berkati sembuhkan Pak Jim Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan matanya Tuhan, supaya matanya melihat dengan jelas Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau berkati dari Jesslyn Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan sembuhkan Tuhan Yesus. Kiranya tangan-Mu berkuasa menjamah bila-bila memulihkan dan menyembuhkan. Kau berkati anak-Mu bisa melayani pada sekolah minggu. Kau berkati Saudari Michelle, Saudari Yosua dan Saudara Yoel Tuhan Yesus. Kau berkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan memberikan persembahan. Kau berkati Saudara Diki yang sudah melayani sebagai Tuhan dokumentasi. Tuhan Yesus Kau berkati. Kau berkati kami semua yang memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan pelayan kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, penyebabkan penyakit orang jahat, dan segala gangguan, segala kegelapan, dan segala medis, dan segala kali panas kegelapan. Jauhkan kami dari wabah corona, banyak bahaya, menular, mati karena maut. Biarlah Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, dan uang makan kesehatan, sampai saat dalam menjaga perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan